Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mahendra. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan uraian soal konsep rekayasa trafik telekomunikasi. Nah, di soal ini kita akan mencoba untuk mencari berapa volume trafik yang dibangkitkan oleh seluruh mahasiswa atau seluruh pengguna, dan kita akan mencari berapa intensitas yang dihasilkan gitu. Nah, untuk soalnya sendiri itu ada 50 mahasiswa, yang dimana 50 mahasiswa tersebut menggunakan jaringan WiFi dengan bandwidth sebesar 50 megabit per second dengan waktu 5 menit. Nah, mereka ini ternyata menggunakan WiFi untuk berkomunikasi dari berbagai macam platform. Ada 10 mahasiswa yang berkomunikasi menggunakan WhatsApp dengan mengirim 30 pesan dan menerima 25 pesan dengan ukuran rata-rata 80 karakter. Kemudian ada 10 mahasiswa yang masing-masing berkomunikasi melalui Telegram dengan mengirim 25 pesan dan menerima 30 pesan. Yang dimana ukuran pesan rata-ratanya adalah 90 karakter. Kemudian ada 10 mahasiswa lagi yang menggunakan komunikasi melalui Messenger dengan mengirim 30 pesan dan menerima 35 pesan. Ukuran rata-rata pesannya adalah 85 karakter. Selain itu ada 15 mahasiswa yang masing-masingnya ternyata melakukan panggilan telepon, dan setiap handphone mengirim rata-rata 2000 paket suara dengan ukuran paket rata-rata 400 bit dan menerima 1500 paket suara dengan ukuran paket rata-rata 500 bit. Dan yang terakhir, ada 5 mahasiswa yang masing-masingnya ternyata mereka mengakses halaman website sebanyak 50 halaman website, yang dimana satu halaman website setara dengan 5000 karakter. Terus ternyata encodingnya itu menggunakan ASCII, yang dimana konversinya adalah 8 bit per karakter. Nah, di sini kita dituntut untuk mencari berapa volume trafik yang dibangkitkan oleh seluruh pengguna dan berapa intensitas trafik yang berada pada WiFi tersebut. Nah, untuk mempermudah perhitungan, kita akan membuat tabel terlebih dahulu. Di sini ada 5 buah kolom, yang dimana ada kolom platform yang digunakan oleh mahasiswa, mulai dari WhatsApp hingga mereka mengakses halaman website. Kemudian jumlah dari mahasiswa dengan totalnya ada 50 mahasiswa dengan pesan terkirim atau paket terkirim. Kemudian ada mereka itu menerima pesan berapa dan menerima paket suara, serta rata-rata dari ukuran setiap pesan atau setiap paket suara itu. Terus di sini ada baris kelima, yang dimana cukup berbeda dengan baris-baris sebelumnya, karena pada baris kelima ini terdapat 5 mahasiswa yang mengakses halaman website. Jadi untuk halaman website sendiri dia berbeda dengan sebelumnya, karena mereka itu tidak menerima atau mengirim pesan atau paket suara, tetapi dia membuka sebanyak 50 halaman, yang dimana setiap halamannya itu atau rata-rata ukuran halamannya itu 5000 karakter. Nah, kemudian di sini ada kode ASCII yang tadi sudah saya jelaskan, itu ada 8 bit per karakter. Kemudian ada bandwidth dari WiFi, ada 50 megabit per second atau setara dengan 5 kali 10 pangkat 7 bit per second. Kemudian ada waktu kedudukan sebanyak selama 5 menit atau 300 second. Jadi yang pertama kita akan menentukan volume trafik yang dibangkitkan oleh seluruh pengguna. Bagaimana caranya? Kita akan menghitung seluruhnya. Jadi yang pertama ini ada pengguna yang menggunakan WhatsApp. Di bagian sini untuk yang menerima, untuk yang mengirim, dan di sini untuk yang menerima. Kita bahas satu terlebih dahulu. Di sini ada 10 orang, jadi ini menandakan 10 orang, kemudian dikali dengan 30. 30 ini merupakan banyaknya pesan yang dikirim, yang sesuai tabel tadi, 30 pesan.
Nah, di sini ada 30 pesan dan dikali dengan 80. 80 ini merupakan ukuran rata-rata dari setiap pesannya. Ada 80 karakter dan dikali dengan 8 untuk kita mengkonversi menjadikan bit seperti itu. Nah, kemudian kita bagi dengan 300 second yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, untuk bagian ini juga sama, ini pesan yang diterima oleh 10 mahasiswa itu ada 25 pesan, kemudian dikali dengan 80 yang merupakan ukuran pesan rata-rata dan dikali dengan 8 untuk mengkonversikan menjadi bit dan dibagi dengan 300. Nah, ini untuk bagian WhatsApp. Kemudian platform lainnya itu di bagian sini, ini yang menggunakan Telegram. Bagian Telegram ada 10 mahasiswa juga. Ini merupakan pesan terkirim, ini pesan yang diterima, sama seperti sebelumnya perhitungannya untuk yang bagian ini. Dan untuk yang bagian ini juga yang menggunakan Messenger itu sama saja, ada 10 mahasiswa, kemudian yang membedakan itu ada pesan yang terkirim, kemudian ada pesan yang diterima, dikali yang sebelumnya dikali dengan ukuran rata-rata setiap pesan dan dikali dengan 8. Seperti itu, dibagi 300. Nah, yang cukup berbeda dalam perhitungan ini yaitu pada bagian ini. Ini adalah bagian di mana terdapat 15 mahasiswa yang mereka tuh masing-masingnya melakukan panggilan telepon. Nah, di sini ada 2000 paket suara yang diterima, kemudian dikali dengan rata-rata ukuran suara, ukuran paketnya gitu, 400 bit. Kemudian ini yang diterima dan ini ukuran rata-rata dari setiap paket suaranya dan dibagi dengan 300. Dan kemudian yang terakhir adalah ada 5 orang mahasiswa yang dimana mereka itu masing-masingnya membuka 50 halaman website. Nah, 50 halaman website kemudian dikali dengan 5000. 5000 ini merupakan ukuran dari setiap halaman website, ada 5000 karakter dan dikali dengan 8 agar kita dapat konversikan dalam bentuk bit seperti itu ya. Kemudian dibagi dengan 300. Untuk hasilnya bisa kita lihat di bagian ini untuk volumenya. Dan totalnya kita dapatkan bahwa nilai volume dari traffic yang dibangkitkan adalah 84.802 bit per second. Seperti itu. Ini merupakan volume total dari seluruh penggunaan 50 mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua kita akan mencari berapa intensitas traffic yang dihasilkan atau yang ada pada jaringan WiFi tersebut. Nah, untuk rumus intensitas traffic sebenarnya adalah C kali H dibagi T atau sama dengan V per T, karena C kali H itu sama dengan V atau volume. Di sini kita sudah menentukan volume, artinya kita tinggal masukkan parameter atau nilai volume ke dalam rumus intensitas ini. Kemudian untuk T-nya sendiri kita dapatkan dari lebar pita. Lebar pita dari jaringan WiFi. Di sini tertera bahwa lebar pitanya adalah 50 megabit per second atau 5 kali 10 pangkat 7 bit per second. Jadi di sini tinggal kita bagi saja. Dan kita dapatkan hasilnya adalah 0,0016864 Erlang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ricky Bastian dengan NIM 118130115. Saya akan memaparkan soal dari topik variasi trafik dan jam sibuk. Di sini saya akan memaparkan 2 soal. Yang pertama ada variasi trafik dan jam sibuk. Nah, untuk yang variasi trafik terdapat soal yaitu
apabila terdapat data dalam selang waktu 60 menit. Nah, untuk setiap 15 menit adalah sebagai berikut, yaitu 25, 55, 65, dan 35. Nah, apabila data tersebut merupakan A. Intensitas trafik, maka berapa trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam. Lalu yang B, apabila data tersebut merupakan volume trafik, maka berapa intensitas trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam. Lalu yang C, apabila data tersebut merupakan jumlah pendudukan, maka berapa intensitas trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam bila waktu pendudukan rata-ratanya sama dengan 5 menit. Nah, untuk jawaban dari soal tersebut, terdapat ada intensitas trafik, yaitu A, lalu ada volume trafik yang disimbolkan dengan huruf V, lalu ada jumlah waktu pendudukan yang disimbolkan dengan huruf T. Nah, untuk yang A itu diminta mencari rata-rata trafik dari intensitas trafik. Nah, untuk mencari rata-rata trafik menggunakan rumus A sama dengan V per T, atau intensitas trafik sama dengan volume trafik per jumlah waktu pendudukan. Nah, untuk mencari rata-rata trafik ini harus mencari volume trafiknya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus V sama dengan A dikali T, di mana A nya adalah data yang diberikan pada soal tadi, yaitu 23, 55, 65, dan 35. Lalu untuk T nya yaitu 15 menit atau 1/4 jam. Setelah itu data tersebut dimasukkan ke dalam rumus dengan rumus A sama dengan A1 dikali T1 ditambah A2 dikali T2 ditambah A3 dikali T3 ditambah A4 dikali T4 dibagi T, dimana A1, A2, A3, A4 itu adalah data yang diberikan tadi. Nah, untuk T1, T2, T3, dan T4 nya yaitu waktunya yaitu 1/4 jam atau 15 menit. Nah, jadi nilai tersebut dimasukkan sehingga didapatkan 25 dikali 1/4 ditambah 55 dikali 1/4 ditambah 65 dikali 1/4 ditambah 35 dikali 1/4 per 1. Setelah dijumlahkan didapatkan 6,25 ditambah 13,75 ditambah 16,25 ditambah 8,75 dibagi 1, dan didapatkan hasil yaitu 45 erlang. Jadi untuk poin A, dari data intensitas trafik didapatkan rata-ratanya selama 1 jam yaitu 45 erlang. Lalu poin B, untuk poin B tadi diminta data-data dari volume trafik, dan yang ditanya adalah rata-rata dari volume trafik tersebut selama 1 jam. Nah, di sini saya menggunakan rumus A sama dengan V per T. Untuk V-nya itu didapatkan dari data-data yang diberikan tadi, yaitu 23, 55, 65, dan 35, dimana T-nya itu yaitu 1 jam atau 60 menit. Untuk data-data tersebut dimasukkan ke dalam rumus sehingga didapatkan 25 ditambah 55 ditambah 65 ditambah 35 per 60.
dijumlahkan didapatkan 180 per 60, sehingga didapatkan nilai sebesar 3 erlang. Jadi untuk poin B, rata-rata pengamatan dari volume trafik yaitu 3 erlang. Lalu yang C itu di soal jumlah pendudukan berapa intensitas trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam bila waktu pendudukan rata-ratanya 5 menit. Nah, jadi untuk mencari waktu pendudukan itu menggunakan rumus A sama dengan 1 per T sigma P kali TP. Nah, itu dapat dihitung untuk periode A dengan rata-rata intensitas trafik. Nah, pada rumus itu terdapat P yang menyatakan jumlah data yang terpakai pada waktu T. Nah, untuk waktu T-nya itu adalah 5 menit per 60. Jadi 5 menit dari 60 menit. Nah, setelah itu dimasukkan nilainya pada rumus. Jadi didapatkan A sama dengan 1 per 1. Nah, untuk satunya ini adalah T tadi. 25 dikali 5 per 60 ditambah 55 dikali 5 per 60 ditambah 65 dikali 5 per 60 ditambah 35 dikali 5 per 60 dibagi 1. Nah, sehingga didapatkan 2,083 ditambah 4,583 ditambah 5,416 ditambah 2,916 dan didapatkan nilai sebesar 14,998 erlang. Jadi untuk poin C yaitu jumlah pendudukan dari data yang diberikan dan intensitas trafik rata-rata dalam selang waktu 1 jam bila waktu pendudukan rata-ratanya 5 menit, yaitu didapatkan sebesar 14,998 erlang. Nah, untuk selanjutnya soal dari topik jam sibuk. Jadi untuk soalnya yaitu selama jam sibuk terdapat 1.200 panggilan ditawarkan ke satu grup terang dan 6 panggilan hilang. Jika waktu panggilan rata-rata 3 menit, tentukan A. trafik yang ditawarkan, B. trafik yang berhasil, C. trafik yang hilang, D. GOS-nya. Nah, untuk menjawab soal tersebut, maka menggunakan intensitas trafik atau yang biasa disimbolkan dengan A, lalu ada jumlah panggilan yang disimbolkan dengan C, lalu ada rata-rata waktu pendudukan atau biasa disimbolkan dengan huruf A. Nah, untuk poin A saya menggunakan rumus A sama dengan C kali H per T, di mana A itu adalah intensitas trafik dan C jumlah panggilan dikali H per T, yaitu rata-rata waktu pendudukan per T atau waktu pengamatan. Jadi untuk mencari trafik yang ditawarkan itu dengan mengalihkan panggilan yang ditawarkan yaitu 1.200 dengan waktu panggilan rata-rata 3 menit per 60. Nah, setelah dikalikan didapatkan 60 erlang. Jadi untuk poin A itu trafik yang ditawarkan didapatkan sebesar 60 erlang. Lalu yang B adalah trafik yang hilang. Nah, untuk mencari trafik yang hilang ini menggunakan rumus
AC sama dengan C kurang R kali H per T. Nah, untuk R-nya ini adalah trafik yang hilang. Jadi 1200 dikurang 6 sama dengan 1994 dikali 3 per 60. Nah, sama dengan 59,7 Erlang. Jadi untuk trafik yang berhasil yaitu sebesar 59,7 Erlang. Nah, untuk yang C ini diminta trafik yang hilangnya. Nah, untuk trafik yang hilang ini dapat dicari dengan rumus AR sama dengan R kali H per T. Jadi AR itu adalah intensitas dari trafik yang hilang, dimana rumusnya trafik yang hilang ini dikali dengan H per T dan didapatkan 6 kali 3 per 60, sehingga hasilnya adalah 0,3 Erlang. Nah, untuk trafik yang hilang ini kan selisih antara overhead traffic dan carry traffic, yaitu dengan rumus A dikurang AC. Nah, untuk AC-nya ini dari poin B yaitu 59,7. Jadi A atau 60 menit dikurang 59,7 sehingga didapatkan 0,3 Erlang. Nah, untuk poin C jadi hasilnya adalah 0,3 dari trafik yang hilang. Nah, untuk yang D itu diminta mencari JOS-nya. Rumus JOS sendiri yaitu B sama dengan R per A. Nah, untuk R-nya adalah 6. Nah, 6 ini adalah trafik yang hilang dibagi 1200. Disederhanakan jadi 0,3 dibagi 60 sehingga didapatkan 0,005. 0,005 ini adalah JOS-nya. Perkenalkan, saya Vandila Dimas Prayoga dengan NIM 118130122. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemodelan sistem rekayasa traffic soal dari nomor 3. Di sini saya akan lebih spesifik menjelaskan soal mengenai distribusi Erlang dengan menggunakan metode non-homing. Jadi di sini ada dua metode seharusnya untuk distribusi Erlang, yaitu metode homing dan metode non-homing. Soal yang akan saya bahas kali ini adalah soal mengenai distribusi Erlang dengan menggunakan metode non-homing. Yang pertama, soalnya adalah ada sebuah elemen J dengan metode non-homing dengan berkas masuk sebesar 200 dan berkas keluar ada 3 saluran keluaran. Lalu trafik yang ditawarkan oleh berkas masuk itu ada berapa dan hitung berapa Y1, Y2, serta Y3-nya. Berikut adalah gambaran dari rangkaian pemodelannya. Di sini ada elemen G, ada sebuah inputan V1 sebesar 200, lalu V2 sebagai outputan sebesar 3. Lalu di sini kita bisa menjawabnya. Kita melakukan pendekatan yaitu Y sama dengan trafik yang dapat dimuat oleh ketiga saluran yang ada, maka Y sama dengan A min R atau Y sama dengan Y1 plus Y2 plus Y3, di mana Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3. Maka Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 atau sama dengan juga Y per 3. Lalu di sini kita bisa mengetahui R sama dengan R3 atau traffic yang tidak dapat ditampung ketiga saluran. Maka di sini R sama dengan R3 yaitu A dikali B3 sama dengan A dikali AN per N per sigma N I sama dengan 0 AI
per I, sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 per 3 per 1 plus 2 per 1 ditambah 4 per 2 plus 8 per 3. Nah, di sini kita bisa mendapatkan loss traffic dari rumus yang ada, yaitu loss traffic yang didapatkan sebesar 0,421 Erlang. Lalu untuk mencari muatan traffic di 3 saluran yang ada, itu cukup mudah, yaitu dengan Y sama dengan A min R, maka nilai A adalah 2 dan dikurang 0,421 atau nilai dari loss traffic-nya. Maka didapatkan 1,579 Erlang. Lalu untuk kita mencari muatan di masing-masing traffic saluran, maka karena ketiga saluran itu sama, yaitu Y1 sama dengan Y2 sama dengan Y3 atau Y per 3, maka kita bisa langsung bagi, yaitu nilai dari muatan traffic system sebesar yang sudah kita dapatkan di atas, yaitu 1,579 Erlang, kita bagi 3 karena di sini Y per 3, maka didapatkan muatan traffic masing-masing saluran yaitu sebesar 0,5263 Erlang. Mungkin ini adalah contoh yang sangat simpel mengenai distribusi Erlang dengan metode non-homing. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Raka Andika Pratama, NIM 1191 30013 dari program studi teknik elektro. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang saya buat mengenai pemodelan trafik distribusi engset. Di mana soalnya yaitu suatu sistem log engset memiliki jumlah saluran yang tersedia adalah 2 dan memiliki sumber berjumlah 3. Laju datangnya panggilan dari satu sumber panggilan adalah satu panggilan setiap 180 detik. Holding time rata-rata 1 menit, dan hitunglah kongesti waktu dan kongesti panggilan. Nah, untuk penyelesaiannya, bahwasannya tadi dijelaskan bahwa memiliki sumber sebanyak 3. Nah, jumlah sumber itu didefinisikan sebagai S. Berarti S sama dengan 3, dan kemudian ada jumlah saluran berjumlah 2. Jumlah saluran itu didefinisikan sebagai N, jadi N sama dengan 2. Nah, di sini kondisinya S itu lebih besar daripada N. Jadi, jika S lebih besar daripada N, kita menggunakan distribusi engset. Nah, untuk laju datangnya sendiri itu tadi setiap satu sumber panggilan adalah 1 per 180 detik berarti 1 per 180 itu berarti 3 menit. Jadi kita buat laju datangnya yaitu lambda sama dengan 1 per 3. Kita langsung buat hasilnya 1 per 3 itu berapa, dan hasilnya 0,333. Kemudian ada holding time. Rumus holding time yaitu H sama dengan 1 per mu, sehingga jika kita mencari mu-nya berarti 1 dibagi 1. Nah, sudah ditemukan tadi rata-rata holding time-nya. Tinggal masukkan, kita tukarkan rumus-rumusnya sehingga mu sama dengan 1 per 1, dan hasilnya holding time-nya yaitu 1. Untuk rumusnya kita pakai seperti ini, dimana P fungsi N sama dengan S kombinasi N dikali lambda dibagi mu pangkat N, kemudian dibagi sigma total dari S fungsi kombinasi J dikali lambda dibagi mu dipangkatkan J. Nah, setelah kita ketahui tadi di atas ini sumbernya, holding time, laju datang, kita masukkan atau kita substitusikan variabel-variabelnya, di mana yang kita cari adalah P fungsi N-nya tadi yaitu 2, berarti P2 sama dengan S-nya tadi 3 dan N-nya 2, kita masukkan 3 kombinasi 2, lalu lambdanya tadi sebesar 0,333, kemudian holding time-nya itu mu
sama dengan 1. Lalu terus ada N, itu pangkatnya sebesar 2. Kemudian dibagi total sigma. Di sini karena N-nya itu sebanyak 2, jadi kita mencari nilai J 0 sampai dengan J2. J sama dengan 2. Sini kita punya fungsi defaultnya, yaitu pertama sigma 0 dikombinasikan dengan fungsi 3 kombinasi 0, kemudian dikali 0,33 dibagi 1 dipangkatkan dengan J, yaitu 0. Langsung saja, untuk lebih mudahnya kita buat terpisah terlebih dahulu. Bahwasannya persamaan yang di bawah ini cukup panjang, jadi kita buat terpisah. Jadi untuk fungsi sigma J sama dengan 0, yaitu kita masukkan dulu kombinasi 3 dengan 0, kemudian dikalikan 0,33 dibagi 1 pangkat 0. 3 kombinasi 0 itu hasilnya 1, dan kemudian 0,33 dibagi 1 pangkat 0 itu hasilnya 1, sehingga didapatlah sigma J sama dengan 0, yaitu sebesar 1. Kemudian lanjut ke J sama dengan 1, dimana tadi S-nya 3 dan J-nya adalah 1, sehingga kita kombinasikan 3 kombinasi 1 dapatlah hasilnya 6. Lalu 0,33 dibagi 1, lalu kita dapatkan dengan J pangkat sama dengan 1, yaitu 1. Lalu dapatlah hasil 0,33. Dan kedua ini kita kalikan sehingga mendapatkan hasilnya 1,998. Lalu untuk J sama dengan 2, kita masukkan seperti rumus yang di atas, bahwasanya ini tetap 3, S-nya 3. Terus di sini kita masukkan J sama dengan 2-nya, ini J. Jadi 3 kombinasi 2 itu hasilnya sama dengan 3. Lalu kita kalikan dengan lambda dibagi mu, yaitu lambdanya 0,33 dibagi mu. Kemudian dibekatkan J-nya dengan J-nya itu 2, sehingga didapatlah 3, dan hasil pembagian lambda dan mu-nya yaitu 0,110, sehingga keduanya dikalikan dapatlah hasil 0,330. Dan seluruh persamaan ketiga ini hasilnya 1 tambah 1,998 ditambah 0,330 itu ditotalkan, sehingga didapatlah sebesar 3,328. Setelah itu kita masuk ke persamaan dalam rumusnya kembali. Di sini kita masukkan, setelah 3,2 ini kita operasikan, didapatlah seperti ini. Nah, 3 kombinasi 2 sama dengan 3, dan 0,33 atau lambda dibagi mu sama dengan 1, yaitu dipangkatkan 2, hasilnya 0,110, dan dibagi dengan total sigma persamaan yang ada di bawah. Lalu didapatlah seperti ini, 3 dikali 0,110 sama dengan 0,330 dibagi 3,328, sehingga kongesti waktunya sama dengan 0,0991. Nah, itulah hasil dari konjeksi waktunya. Lalu kita lanjut untuk mencari konjeksi panggilan. Itu rumus yang kita gunakan itu hampir sama, namun hanya yang berbeda, yang menjadi pembedanya itu ada di sini, di S kurang 1, dan bawahnya juga sama, S kurang 1 kombinasi J. Seperti biasa, setelah kita ketahui sebelumnya di atas, langsung saja kita substitusikan variabel-variabelnya. Yaitu untuk konjeksi panggilan itu didefinisikan sebagai R. Jadi R2 sama dengan 3 dikurang 1 kombinasi dengan 2. Kemudian dikali
lambda dibagi mu, yaitu 0,33 dibagi 1 dipangkatkan dengan n-nya, yaitu 2, dibagi sigma j sama dengan 0, yaitu 3 kurang 1 dikombinasikan 0, karena fungsinya j sama dengan 0. Kemudian dikalikan dengan 0,33 dibagi 1 dipangkatkan dengan j sama dengan 0, yaitu adalah 0. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Jadi ketika sudah dikurangi 3 kurang 1, jadi hasilnya 2, dan 2 ini akan tetap sampai ke fungsi j sama dengan 2. Jadi 2, isi 0 yaitu 1, 0,33 dibagi 1 dipangkatkan 0 itu 1. Jadi untuk sigma dengan j sama dengan 0 yaitu 1. Kemudian untuk sigma yang j sama dengan 1, di mana 2 dikombinasikan dengan 1, kemudian dikali 0,33 dibagi 1 dipangkatkan 1, yaitu hasilnya 2 dikali 0,33 sama dengan 0,66. Kemudian untuk j sama dengan 2, yaitu 2 kombinasi 2 dan 0,33 dibagi 1 dipangkatkan 2, yaitu hasilnya 0,10. Sehingga ketika ditotal dapatlah hasilnya untuk persamaan 2 yaitu sebesar 1,776. Sehingga R2 sama dengan kita masukkan, kita operasikan jumlah ini, didapatlah 1 dikali 0,110 dibagi total sigmanya, yaitu dengan persamaan bawah 1,776, sehingga didapatlah 0,110 dibagi 1,776, sehingga didapatlah konjektif panggilannya sebesar 0,06193. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya baru sama-sama belajar tentang materi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.